yang mengelola hutan tropis itu bukan hanya negara Indonesia saja, namun ada beberapa negara lainnya. Di setiap negara, dalam pengelolaan hutan tropis itu sendiri berbeda-beda. Pengelolaannya berdasarkan dari ekologi dari negara itu sendiri, sifat pertumbuhan tanaman itu sendiri, karakteristik tanah pada negara tersebut, serta tingkah laku dari masyarakat negara tersebut. Nah, berdasarkan sistem silvikultur di daerah tropik dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Polycyclic Management System atau sistem silvikultur siklus berganda. Adalah sistem silvikultur yang mempunyai siklus tebang lebih dari satu kali selama rotasi. Maksudnya itu, misalnya pada sistem silvikultur itu masa rotasinya selama 70 tahun. Nah, dalam Polycyclic Management System itu maka dilakukanlah 2 kali siklus penebangan, yaitu 2 kali 35 tahun. Nah, pada sistem silvikultur itu tegakannya itu memiliki kelas umur tanaman sama. Pada sistem ini berlaku sistem tebang habis. Selanjutnya yaitu Monocyclic Management System atau sistem silvikultur siklus tunggal. Merupakan sistem silvikultur yang mempunyai jumlah siklus tebang yang hanya sekali dalam 1 kali rotasi. Nah, pada sistem silvikultur ini tegakannya itu terdiri dari beberapa kelas umur. Pada sistem ini berlaku sistem tebang pilih. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan mengenai Polycyclic Management System atau sistem silvikultur siklus berganda. Polycyclic Management System hingga kini masih dipercaya paling aman dan lebih sering digunakan dikarenakan Polycyclic System ini berdampak minimal terhadap tapak hutan. Polycyclic System juga lebih fleksibel dan lebih mudah diterapkan karena Polycyclic System ini memperhatikan perlakuan silvikultur dari jenis spesies dan juga memperhatikan kualitas ekonomis dari sistem silvikultur yang diterapkannya. Sistem ini banyak digunakan di berbagai negara yang mempunyai hutan alam campuran semua umur. Namun demikian, sistem silvikultur berganda ini mempunyai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama itu variasi genetik yang sangat tinggi. Pada hutan alam campuran selalu mengandung vegetasi dari tingkat semai, pancang, liang, dan pohon. Banyak yang beranggapan semua vegetasi dalam berbagai tingkatan mempunyai dinamika pertumbuhan yang konstan. Namun, pada kenyataannya tidak berlaku demikian, sebab tidak adanya hubungan antara diameter tanaman dengan umur tanaman dalam beradaptasi terhadap peningkatan ruang tumbuh dan intensitas cahaya di hutan yang sangat rapat. Selanjutnya, yang kedua yaitu degrasi genetik pohon unggul atau ekonomis. Dikarenakan pada Polycyclic System ini menerapkan sistem tebang pilih, di mana sistem tebang pilih itu hanya memanen pohon-pohon yang unggul dengan diameter besar, sehingga yang ditinggalkan itu hanya pohon-pohon yang lebih kecil dan cacat. Kemudian itu dikhawatirkan terjadi degrasi genetik dalam ekosistem hutan yang menyebabkan ketidakmampuan beradaptasi dengan peningkatan ruang tumbuh dan intensitas cahaya yang ada. Dan yang terakhir yaitu penyebaran diameter pohon dari spesies ekonomis yang tidak merata. Jenis Dipterocarpaceae yang umumnya mengelompok, sedangkan untuk jenis lainnya itu menyebar secara random. Pada sistem ini juga ditemukan kasus lack of fall size, dan pada penyaradanan yang intensif menimbulkan kerusakan lahan yang mengganggu regenerasi dan kualitas tegakan tinggal. Beberapa contoh Polycyclic Management System yang digunakan di daerah tropis terbagi menjadi yang pertama yaitu Philippine Selective Logging System, yang kedua yaitu North Queensland Selective Logging System, dan yang terakhir yaitu Telos
System of Suriname. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai Philippine Selective Logging System. Pada sistem silvikultur ini berlaku sistem tebang pilih. Philippine Selective Logging System ini memiliki siklus rotasi penebangan antara 30 sampai 40 tahun. Pada sistem silvikultur ini meningkatkan tegakan yang cukup untuk rotasi tebang berikutnya, di mana dengan meninggalkan tegakan yang cukup setelah penebangan itu agar dapat memastikan penebangan ekonomis pada akhir masa penebangan kayu dan penebangan kayu yang berkelanjutan di masa depan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada Philippine Selective Logging System ini yaitu yang pertama yaitu menandai batas pengaturan, di mana ini adalah sejenis unit manajemen yang ditandai dengan perencanaan, pelaksanaan pemanenan kayu, pengendalian dan pencatatan kayu yang memiliki tujuan untuk memudahkan pelaksanaan eksploitasi dan pengontrolan. Yang kedua yaitu prosedur pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini bertujuan untuk memperhitungkan jumlah tegakan tinggal, di mana kegiatan ini dilakukan dengan survei sampling dengan 5% untuk mendapatkan diameter dari tegakan tinggal. Minimum batas dari diameter pohon yang ditinggalkan yaitu sebanyak 70% dengan kelas diameter 20-60 cm dan 40% dengan kelas diameter 70 cm. Di Filipina, hutan Dipterocarpaceae bisa ditebang sebanyak 70 jenis Dipterocarpaceae yang ada pada wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu penandaan tegakan. Pada kegiatan ini, tegakan yang akan dipanen harus ditandai secara merata di area permanenan, di mana 40 meter dari pohon yang akan dipanen itu harus bersih. Selanjutnya yaitu kegiatan penebangan. Pada kegiatan ini, semua pohon dari kelas diameter 80 cm atau diameter besar dari 75 cm dapat ditebang. Akan tetapi harus ada 60% pohon pada kelas diameter 70 cm atau diameter 65 sampai 75 cm. Selanjutnya yaitu kegiatan inventarisasi tegakan tinggal, di mana inventarisasi tegakan tinggal ini dilakukan pada tegakan dengan diameter kurang lebih 15 cm. Adapun tujuan dari inventarisasi ini adalah untuk mendapatkan data tentang tegakan tinggal, stok tumbuh dan peningkatan hasil dari penebangan. Juga untuk mendapatkan data yang digunakan dalam pelaksanaan operasi penebangan. Inventarisasi ini adalah dasar untuk menghitung kerusakan yang timbul dalam pemanenan yang nantinya akan diganti oleh pemegang izin. Pada kegiatan ini tidak diperbolehkan mengganti tegakan yang rusak, ditandai dengan tegakan yang tidak rusak. Dan yang terakhir yaitu timber stand improvement atau perbaikan tegakan tinggal. Kegiatan ini dilakukan 6-10 tahun setelah penebangan. Adapun masalah dalam penerapan dari Philippine Selective Logging System ini antara lain, yang pertama, menurut data inventarisasi, rata-rata tegakan yang dipertahankan itu sekitar 20 pohon per hektar. Akan tetapi untuk tegakan tinggal yaitu sebanyak 70% dari kelas diameter 20-60 cm, di mana itu terdapat sekitar 49 pohon per hektar. Dan sebanyak 40% dari kelas diameter 70 cm itu terdapat 5 pohon per hektar. Jadi ada sekitar 54 pohon per hektar dalam tegakan yang ditinggalkan. Berikutnya itu 5% dari sampel sebelum penebangan biasanya tidak mewakili pengaturan dan dalam
Praktiknya hanya dilakukan setengah-setengah atau tidak dilakukan sama sekali. Kemudian, sebaran yang tidak merata dari tegakan tunggal yang ditandai telah disebutkan. Dan yang terakhir, pertumbuhan pohon sisa yang tidak memuaskan karena tidak jelas sejauh mana mereka tumbuh. Baiklah, selanjutnya yaitu North Queensland Selective Logging System. North Queensland Selective Logging System adalah sistem tebang pilih yang berasal dari negara Queensland Utara, di mana siklus rotasi penebangan pada sistem ini yaitu 15-20 tahun. Pada hutan hujan Queensland Utara, sistem ini telah diterapkan sebelumnya dengan tata kerja sebagai berikut. Kegiatan yang pertama yaitu pembersihan tanaman yang merambat dan semak. Kemudian dilakukannya penandaan pohon yang dapat dipanen, di mana penandaan pohon yang dapat dipanen ini dilakukan pada pohon yang memiliki diameter 58 cm. Di mana pohon tersebut harus memperhatikan seperti berikut. Yang pertama, pohon yang berbiji besar itu harus ditinggalkan dalam jumlah yang memadai, walaupun yang memiliki diameter pohon lebih dari 58 cm. Kemudian, pohon yang kualitas buruk harus ditebang walaupun itu memiliki diameter mendekati 58 cm. Kegiatan ini dilakukan 1 tahun sebelum pemanenan. Kegiatan selanjutnya yaitu pemanenan. Pada saat pemanenan, kita harus melakukan pengendalian pada tumbuhan Laportea. Laportea ini adalah tumbuhan yang harus kita hindari dikarenakan tumbuhan ini memiliki duri yang mengarah ke atas yang terletak pada daunnya. Apabila terkena kulit, maka akan memberikan efek seperti rasa gatal dan kemudian kulit akan memerah. Kemudian melakukan pemusnahan pohon yang bentuknya buruk dan pohon yang kurang berharga, di mana ini memiliki tujuan untuk membebaskan pohon-pohon yang memiliki nilai potensial yang akan dipanen pada siklus penebangan. Dan kegiatan yang terakhir yaitu pembebasan yang dilakukan 3-4 tahun setelah pemanenan. Selain regenerasi alami, penanaman pengayaan bisa menjadi bagian dari sistem ini. Kemudian, diameter pohon yang layak ditebang merupakan pedoman daripada suatu keharusan. Selanjutnya, setiap kelas diameter pohon bisa ditebang jika telah dilakukan peninjauan dari aspek silvikultur. Pada sistem ini, rotasi penebangannya itu sangat pendek, yaitu 15-20 tahun, dan perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari penebangan yang berlebihan. Baiklah, selanjutnya sistem silvikultur di daerah tropis yang ketiga yaitu Ceylon System of Suriname. Sistem ini dikembangkan di Pusat Penelitian Pertanian Suriname dan telah digunakan oleh Dinas Kehutanan Suriname. Ini adalah contoh di mana pertimbangan ekologi merupakan aspek yang penting. Situasi silvikultur pada sistem ini yaitu yang pertama, pohon ekonomis itu memiliki kerapatan yang rendah. Jika massa jenis dari suatu pohon rendah, maka untuk kelas awet dan kelas kuat kayu tersebut juga akan rendah. Maksudnya, misalkan massa jenis pohon-pohon ekonomi itu rendah, maka harga kayu itu juga akan rendah. Kemudian, riap tumbuh yang rendah dari pohon ekonomis. Di hutan Suriname, itu riap tumbuhnya hanya sekitar 2 meter kubik per hektar dalam 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa pohon-pohon yang ada di Suriname itu berada di bawah kondisi yang tidak baik atau dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kemudian, jarak transportasi yang jauh serta infrastruktur yang buruk sehingga dapat mengganggu kegiatan pemanenan pada wilayah ini. Juga terdapat
50 spesies pohon ekonomi yang telah disusun. Dan yang terakhir, kepadatan populasi dan tekanannya yang sangat rendah pada lahan hutan. Adapun persyaratan dasar dari sistem manajemen yang sesuai antara lain, yang pertama yaitu kayu yang memiliki kualitas tinggi harus diproduksi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, perlakuan silvikultur itu harus bisa memperkecil kerusakan dari ekologi dan dapat menjaga keanekaragaman spesies yang tinggi. Dengan melestarikan struktur yang tidak rata, maka semua tindakan dari kegiatan silvikultur itu harus ditinggalkan untuk masa depan dan kondisi yang baik untuk memproduksi produk non-kayu. Harus tetap dipertahankan. Lalu, sistem harus tahan terhadap kelalaian siklus nutrisi. Pada sistem ini tidak boleh terpengaruh secara serius. Menurut hasil dari plot eksperimental dan pengalaman di areal tersebut, desain dari sistem silvikultur ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada sistem ini siklus penebangannya itu 20 tahun. Yang kedua, pada sistem ini tidak ada batasan minimum diameter pohon yang akan ditebang. Yang ketiga, pemanenan kayu hanya boleh 20 meter kubik per hektar setiap 20 tahun. Walaupun ada kemungkinan ada riak pohon yang bisa dipanen sebesar 40 meter kubik per hektar untuk kompensasi pembusukan dan kerugian lainnya. Oleh karena itu, dimungkinkan juga untuk meninggalkan pohon induk untuk siklus tebang berikutnya. Kemudian ada perlakuan silvikultur intensif. Silvikultur intensif pada sistem ini dilakukan dengan memberikan arborisida sebanyak 3 kali, yaitu pada umur tanaman 0 tahun atau saat baru ditanam di lapangan. Kemudian pada saat berumur 8 tahun setelah penanaman dan 16 tahun setelah penanaman. Untuk pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan lain sebagainya, pada areal itu dibagi menjadi blok-blok yang berukuran 400 kali 250 meter. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai monosilik management system. Ternyata dalam sistem pengelolaan monosilik system itu tidak hanya mencakup hutan tanaman yang dikelola dengan penebangan dan penanaman yang jelas, tetapi juga ada sistem pengelolaan di hutan alam di mana hanya terdapat satu generasi pohon. Sistem monosilik ini termasuk juga ke dalam sistem naungan kayu. Monosilik system ini sangat berbeda dengan polisilik system, di mana pemotongan ekonomis berikutnya akan dapat terwujud setelah rotasi penebangan itu penuh. Sedangkan pada monosilik system itu memiliki jangka waktu yang lama tanpa adanya keuntungan besar dari pemanenan kayu. Beberapa pembagian dari monosilik system ini yaitu yang pertama adalah Malayan Regeneration Improvement System atau MRIS. Tahapan kegiatan yang dilakukan pada sistem ini yaitu yang pertama adalah kegiatan menebang pohon tumbuhan bawah yang memiliki tinggi 30 cm. Waktu pemanenan pada sistem ini tidak bergantung pada aktivitas selanjutnya, melainkan bergantung pada permintaan. Pada tahap awal ini, kegiatan pengawasan sangat penting dilakukan gunanya agar tidak ada dari jenis spesies yang ekonomis itu ditebang. Adapun tujuan dari pembukaan lahan ini yaitu untuk membuka kanopi agar regenerasi alam dapat tumbuh. Setelah kegiatan pembukaan lahan atau pembersihan wilayah
Tahapan yang selanjutnya yaitu penebangan pada tegakan hutan. Kegiatan setelah 3 tahun penebangan, kemudian dilakukan kegiatan pembukaan tajuk buatan untuk mendorong pertumbuhan regenerasi pertumbuhan sebelumnya. Anakan alami menjadi sumber peremajaan berikutnya. Untuk membuat bukaan itu sekitar 7-12 meter yang didistribusikan secara teratur. Karena ini menawarkan kondisi cahaya yang optimal tetapi tidak mendorong pembentukan bibit baru. Pohon yang akan ditebang itu dipilih berdasarkan pertimbangan dari sistem silvikultur, bukan aspek ekonominya. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu timber stand improvement atau perbaikan tegakan tinggal. Kegiatan ini dilakukan 3 tahun sampai 4 tahun setelah pemanenan. Setelah penebangan berakhir, maka dilakukan peracunan terhadap semua pohon yang tidak memiliki nilai ekonomi atau ekologi atau silvikultur. Penebangan terakhir dilakukan beberapa tahun setelah penebangan benih pertama. Namun demikian hanya diperolehkan jika pengambilan regenerasi sampling linear itu mempunyai tegakan yang cukup. Jika tidak, maka penebangan asli ini harus ditunda. Penerapan dari sistem ini berhasil jika adanya pasar untuk biang dan spesies yang tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Regenerasi alami harus dikembangkan setelah penebangan, dan yang terakhir, harus ada infrastruktur yang baik dan personil yang terlatih untuk mengawasi berbagai kegiatan dalam sistem. Yang selanjutnya yaitu Malaya Uniform System atau MUS. Keistimewaan dari sistem ini adalah seluruh tegakan komersial itu dipanen dalam 1 kali siklus penebangan. Meskipun kegiatan eksploitasi diperbolehkan, namun jika sampling regenerasi linear dari hasil survei telah dinyatakan memiliki regenerasi yang cukup, maka semua pohon dengan diameter 45 cm itu diperbolehkan untuk ditebang. Setelah penebangan, semua pohon yang cacat dan pohon yang tidak diinginkan dilakukan peracunan. Tegakan yang tersisa kemudian hanya terdiri dari regenerasi alami dari jenis Dipterocarpaceae yang berkembang pesat dan untuk sementara waktu bercampur dengan pionir. Kemudian akan ada pohon dengan diameter di bawah 45 cm yang berasal dari hutan aslinya yang kemudian akan dipanen pada rotasi berikutnya. Tahapan kegiatan pada Malayan Uniform System ini yaitu yang pertama adalah survei pengambilan sampel diagnostis untuk menilai keberadaan regenerasi alami. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan inventarisasi pohon yang dapat dipanen. Yang ketiga yaitu penebangan semua pohon yang bisa dipanen dalam 1 kali siklus penebangan. Selanjutnya, semua pohon yang tidak diinginkan. Dan kegiatan terakhir yaitu timber stand improvement atau perbaikan tegakan tinggal, di mana dilakukan 6 tahun setelah penebangan. Selanjutnya yaitu Tropical Shelter Wood System in West Africa. Di Afrika Barat itu dilakukan eksploitasi hutan hujan tropis dengan menggunakan sistem selektif yang sangat tinggi. Hanya beberapa pohon yang memiliki nilai ekonomi yang akan dapat ditebang. Dan pada sistem ini itu tanpa memikirkan hutan yang tersisa, regenerasi alami, spesies ekonomi, dan hasil selanjutnya. Sehingga hal ini menyebabkan potensi hutan Afrika ini mengalami penurunan. Adapun hal lain yang membuat potensi kayu dari Afrika mengalami penurunan yaitu
adanya kegiatan pemanenan dari industri kayu atau pemanfaatan serta pengeksporan kayu hanya dilakukan pada jenis Meliaceae. Selain itu juga terdapat perbedaan dengan Malayan Regeneration Improvement System, yaitu pada sistem tersebut dilakukan pembukaan yang dimulai sebelum adanya kegiatan eksploitasi. Ini merupakan adaptasi terhadap kebutuhan cahaya yang lebih tinggi dari jenis Meliaceae yang tidak memiliki kemampuan seperti jenis Dipterocarpaceae untuk bertahan dalam dormansi meristematik selama beberapa tahun. Dan sistem silvikultur yang terakhir yaitu High Shade Shelterwood System of Trinidad. Pada sistem ini, hutan itu dikelola dengan sistem rotasi ganda, di mana spesies pionir yang tumbuh dengan cepat akan membentuk tajuk bagian atas. Siklus penebangan pada sistem ini, rotasinya itu ditetapkan 30 tahun. Pengolahan hutan di Trinidad itu dirancang untuk regenerasi alami spesies pionir yang menghasilkan kayu-kayu yang ringan, yang banyak diminati oleh pabrik korek api dan arang kayu. Sistem silvikultur harus mempertimbangkan fakta bahwa hutan ditebar di atas tanah berpasir, yang dimana tanah berpasir ini sangat mudah mengalami erosi, sehingga membutuhkan tutupan lahan yang cukup. Penyebaran biji itu dibantu oleh burung dan kelelawar buah. Tahapan kegiatan dari sistem ini yaitu kegiatan yang pertama adalah perisahan tumbuhan liana. Pada kegiatan ini dilakukan pemotongan atau pembersihan tegakan dari tanaman liana. Kegiatan ini dilakukan 1 tahun sebelum pemanenan. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan pemanenan. Kegiatan pemanenan ini harus dilakukan dengan pengawasan Dinas Kehutanan, serta untuk pohon yang dapat dipanen adalah dari tegakan yang terbuka dari pohon-pohon non-komersil. Kegiatan yang selanjutnya yaitu pemanenan kayu keras untuk pembuatan arang. Kegiatan ini dapat dilakukan setelah 1 tahun pemanenan. Selanjutnya yaitu pohon dengan tajuk yang besar yang belum dimanfaatkan dalam siklus penebangan sebelumnya itu diikat dengan racun. Kegiatan ini dilakukan 2 tahun setelah pemanenan. Pada kegiatan ini juga ditinggalkan shelterwood, di mana shelterwood ini memiliki fungsi sebagai tempat peristirahatan burung dan kelelawar yang dapat menyebarkan biji-biji pohon dari jenis yang ekonomis. Selain itu juga kayu perlindungan memberikan perlindungan bagi tanah. Selanjutnya yaitu kegiatan pembebasan anakan dan juga tiang yang memiliki nilai yang ekonomis. Kegiatan ini dapat dilakukan 3 tahun setelah pemanenan. Selanjutnya yaitu kegiatan perencanaan untuk tegakan tinggal. Pada kegiatan ini dilakukan pembebasan dan pembersihan tanaman pengganggu. Kegiatan ini dapat dilakukan 4 tahun setelah pemanenan. Selanjutnya yaitu kegiatan penjarangan, di mana kegiatan penjarangan itu sendiri dapat dilakukan 6 tahun setelah pemanenan.